walaupun sesekali baru kami ke kampung, banyak cerita. Kami di sana dan kami punya keluarga yang ada di timur, di Kepa. Kami sangat senang, bahagia sekali ketika terjadi komunikasi yang baik, rasa persaudaraan, kekeluargaan. Kami pulang ke kami cerita di orang tua, di keluarga, mereka bangga. Mereka bangga ketika kami ceritakan bahwa di tempat kami bertugas dan menghantar masyarakat, kami bersama-sama dengan masyarakat yang kami di tempat tugas begitu baik. Keluarga dan orang tua di sana bangga. Tapi ketika misalnya setelah saya kembali dari tempat ini, kemudian di antara kita harus masih ada hal-hal kecil. Ini saya mungkin saya mengharapkan dari bupati yang terdalam ya, Bapak Mama semua. Inilah tugas saya ketika saya datang ke tempat ini. Hal-hal ini yang harus saya persembahkan. Saya kembali ke Kepa, kalau sampai banyak cerita bahwa penginapan sudah oke, saya bangga. Saya bangga sekali. Tetapi kalau kondisi seperti ini, biar bagaimanapun juga pulang dengan hati yang terluka. Bapak dan Ibu. Makanya saya sebelum saya sampaikan ada beberapa agenda, ini yang kata-kata yang saya sampaikan untuk orang tua semua. Saya ini memang saya pun hati. Dia mau bilang apa? Saya mencoba di Pak Kadus. Ini calon kepada saya Bapak dan Ibu. Saya tetap memberikan pelayanan di sini sepanjang saya masih bertugas di sini. Ini jujur Bapak dan Mama, saya tetap punya hati untuk menjalankan tugas di tempat ini. Jadi ketika saya punya hati dengan situasi yang seperti ini, otomatis saya tidak biarkan. Dengan cara saya dan semua dukungan doa dan kerja dari kita semua. Saya memang hati sakit ketika saya datang dengan kondisi masyarakat yang harus ada kotak-kotak. Ini memang batin saya sakit. Tapi ini juga menjadi semangat. Daya dorong untuk saya harus bagaimana saya merangkul. Saya tidak bisa membedakan ini kelompok A, kelompok B. Tugas saya dipanggil untuk suasana ini lebih baik. Itu tanggung jawab saya. Apapun terjadi, saya tidak akan melihat situasi ini kemudian saya harus buang muka. Tidak. Saya tetap memberikan senyuman itu untuk semua masyarakat Napa. Ketika saya jalan, saya bertemu, saya angkat tangan, saya tegur, itulah. Karena saya menganggap bahwa masyarakat Napa ini adalah masyarakat yang dari dulu itu. Ya, tadi saya sempat cerita-cerita dengan orang-orang tua di luar, masih menceritakan, saya masih kangen sudah satu saat. Kita duduk minum kopi, kita santai-santai. Maksudnya untuk mencairkan rasa batin. Jangan kalau batin ini jadi beku, ya situasi persaudaraan kekeluargaan itu jadi lupa. Jadi saya biasanya dengan situasi seperti ini bukan apa, tapi saya berusaha untuk orang tua di dalam kehidupan kemasyarakatan kita harus tetap memberikan senyuman satu dan yang lain. Tetapi itu kalau tidak Bapak dan Mama, ini kita menjadi penggerak di desa. Kita mewariskan hal yang real untuk anak cucu kita. Anak-anak kita mau berkembang ke SMP,
SMA ke depan ini akan menjadi saksi sejarah Bapak dan Mama. Ini membuat saya hati-hati. Saksi sejarah. Ke depan mereka jadi besar dong akan saling menceritakan satu dengan yang lain. Oh ini dulu kalian punya orang tua, kalian punya kakak, kalian punya bapak, kalian punya mama pernah melakukan seperti ini. Ini yang saya mengerti, Bapak dan Mama semua, ini kita lah yang jadi motor penggerak di desa ini. Mari kita bergandingan bahu membahu bersatu hati. Kita memberikan pencerahan yang baik kepada kita ke masyarakat. Ataupun ada hal-hal lain yang terjadi. Saya pikir dulu sama-sama kita saling menceritakan, bukan untuk mempersalahkan satu dengan lain, tidak. Ketika perasaan ini kalau kita sudah ungkapkan, suasana menjadi cair. Tetapi kita tetap mengelompokkan diri, itu nanti suasana makin bagaimana. Jadi saya memang kalau tadi saya sampai ke ruangan Pak Kadis, saya mau sampaikan ini. Dan Pak Kadis awalnya sudah bagus. Ketika saya dilantik dengan situasi yang seperti itu, kemudian saya sudah bertemu dengan orang tua, bangun komunikasi. Tapi di luar dari itu terjadi lagi. Kita menghargai itu proses demokrasi, kemudian dinamika di masyarakat itu di mana-mana saya terjadi seperti itu. Tetapi permintaan saya, harapan saya, ini saya bilang, kenapa ini kita punya? Kenapa ini kita punya? Tanggung jawab kita untuk mewariskan hal yang baik ini untuk kita punya anak-anak cucu. Kalau tidak, Bapak dan Mama, ke depan kita punya anak-anak akan tetap mereka berpikir, dulu saya punya orang tua, saya punya apa semua begini. Mereka akan ikut. Ini kita sudah, apalagi kehidupan kita di masyarakat Natal, bukan orang lain yang di sini, tapi kita adalah satu kesatuan masyarakat Natal. Jadi itu yang ungkapan hati dan saya tidak ada yang tersinggung toh. Orang tua semua, ini saya punya niat baik harus sampaikan. Saya terpanggil harus menyampaikan ini. Kalau saya ingat diri saja, saya biasa omong di sini dan teman-teman di sini. Kalau saya ingat diri, saya dari Keva datang sini masuk kantor. Habis itu saya pulang. Dia mau bakal naik, mau itu urusan, tapi kan tidak seperti itu. Kita dipanggil ke sini bukan saja untuk datang sebagai kepala di sini, tetapi datang untuk memberikan pelayanan. Pelayanan yang termasuk situasi yang terjadi, Bapak-bapak semua, RT, RW, DPD semua, kita ini menjadi penggerak untuk hal yang baik di desa Bapak. Jadi ini untuk hal-hal yang saya harus sampaikan seperti itu. Kemudian ada beberapa agenda yang harus saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Jadi untuk kemarin kami sudah internal dengan teman-teman di kantor ini, di desa ini, itu kaitan dengan kunjungan kerja camat. Kunjungan kerja camat ini kemarin ada panitia itu sudah kita lakukan. Mari orang tua, mari. Kan sudah mulai. Ya, kami terlambat kali ini, maaf ya. Jadi untuk kunjungan kerja camat ini, Bapak dan Mama semua, apa mungkin soal hati kita mungkin tergores soal situasi di saat kunjungan Bapak camat, kita tunjukkan bahwa kita di sini tidak apa-apa. Jangan sampai kalau sampai ada yang tidak hadir, sampai ada yang harus punya alasan ini itu,
Ini konsep saya. Kita tunjukkan di hadapan tamu. Ini Bapak Camat ini walaupun kita nanti saya dekat. Berdiri di depan itu bergandengan tangan. Bila perlu saling berpelukan. Tunjukkan di Bapak Camat dengan rombongan bahwa kami nyapa ini tetap utuh, tetap satu. Saya sedih kalau saya sampai keluarkan air mata itu. Saya sangat sedih Bapak dan Mama. Karena saya istilahnya sementara di sini, tapi saya dipertunjukkan dengan itu sakitnya batin ini tergores. Bukan untuk diri pribadi, tetapi saya berpikir tentang masyarakat Nampan secara umum. Jadi kita harus cairkan suasana itu pada saat nanti kunjungan pertama. Bapak Mikael ada di sini, nanti saya akan dekati orang-orang tua di sini. RW, RT, termasuk tua-tua adat yang di sini, kita sama-sama paksa. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini semua itu hanya sesaat, Bapak dan Mama semua. Semua yang kita lakukan itu hanya sesaat, tidak tetap. Tetapi persaudaraan, kekeluargaan kita akan terbaris secara turun-temurun. Perbedaan itu hanya soal situasi. Tapi kalau kita berusaha untuk menghilangkan itu membangun kembali rasa persaudaraan kekeluargaan, itu yang paling penting. Ini yang kita wariskan untuk kita punya anak. Di sini orang-orang terbanyak yang ketika saya dekati luar biasa. Pikiran-pikiran cara dari orang-orang itu terlihat. Nah ini pada saat kunjungan itu nanti kita wujudkan bahwa kita Nampan ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Soal situasi itu kan kita yang juga manusia ini yang atur. Kalau kita mau tetap mempertahankan situasi itu, kapan lagi anak cucu kita akan menyaksikan? Ini sandiwara yang tidak penting Bapak Ibu sekalian, tapi kita menghargai itu proses demokrasi, kita menghargai bagian dari proses hukum, kita menghargai, tapi jangan buat kita jadi satu dengan yang lain. Itu yang sebutnya dulu ini kita satu, tetapi soal situasi membuat kita ini jadi berbeda. Tapi itu nanti di kunjungan camat. Saya juga guyon, saya bilang Pak Camat untuk Nampan nanti terakhir saja, terakhir, dan maksud mungkin ya kita sudah proses, kita punya keuangan apa semua, baru Bapak datang ke Nampan. Kemudian nanti sebentar saya juga senang mendengarkan ungkapan hati. Ini Bapak RT, RW, dan ada tua ada sini, orang tua Bapak Mikael ada sini, orang tua saya di belakang ada rambut putih. Ini Bapak RT ini juga orang tua. Sebentar kita saling menyampaikan ungkapan hati. Tidak apa-apa, tidak untuk nanti harus berkembang bahwa ini tidak. Kalau sepanjang kita duduk sama-sama, kita memberikan saran pendapat yang baik untuk desa ini, itu yang paling bagus. Kemudian agenda yang kedua itu soal penjaringan kaum dan usaha. Ini kemarin kami sudah sepakat harus kita hadirkan ketua RT RW, ini BPD untuk kita duduk sama-sama, LPMD untuk kita duduk sama-sama. Ini untuk kaum dan ini tata usaha itu biasanya di kabupaten itu paling kurang 2 orang. Kalau 1 orang itu dicoret, harus 2 orang atau lebih. Nah, nanti sampai sana diseleksi. Dengan maksud
menghadirkan Bapak Ibu sekalian supaya Bapak RT RW memberitahukan masyarakat yang punya potensi. Kita tidak melihat ini dia dari kelompok mana, ini tidak. Tetap ketika saya masih dipercayakan di sini, saya melihat itu masyarakat Napang tetap satu dan utuh. Jadi nanti untuk penjaringan kaum dan tata usaha ini juga tanggung jawab kita ya, Bapak RT RW, semua kita yang hadir, BPD, ada orang tua di sini. Sampaikan, ada kita punya masyarakat yang punya potensi. Nanti sebentar secara teknis Pak Syek akan menyampaikan apa syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum itu nanti disampaikan untuk kita tahu bersama. Kemudian kemarin juga kita sudah ada konsep ini harus tim untuk seleksi. Tim itu dari unsur pemerintah, dari BPD, dan juga dari tokoh masyarakat. Konsep kemarin yang kami sudah sepakati kemarin, nanti sebentar bisa berkembang dalam mungkin ada pikiran-pikiran lain, sebentar nanti bisa disampaikan. Dari unsur pemerintah, Pak Syek, Sekdes, BPD, Pak Ketua BPD, dan masyarakat, Ketua LPMD. Untuk ini tim seleksi. Nanti sebentar bisa berkembang. Ini bukan dibatasi. Sebentar ada yang mau disampaikan, silakan. Kenapa ini harus kita lakukan? Supaya di kemudian hari tidak ada yang sampai ada yang berpikir bahwa penjabat di 1-2 hari di sini dia ambil keputusan sendiri-sendiri. Kita tetap kita libatkan semua, orang-orang tua semua, kita duduk bersama. Saya bilang apa yang kita punya. Bahkan kita duduk sama-sama ini karena betul-betul kita menyadari bahwa inilah kita orang apa. Mungkin ini pertemuan kita hari ini dengan ada dua agenda dengan ungkapan hati tadi dari saya. Kemudian untuk agenda kunjungan kerja camat, mungkin ada pikiran-pikiran atau ada masukan dari Bapak dan Mama semua, siapa silakan. Nanti sebentar baru penjaringan di kaum dan tata usaha. Kita selesaikan satu-satu. Jadi agenda kunjungan camat, kunjungan kerja camat, mungkin ada pikiran-pikiran dari orang-orang tua semua saya